Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ketemu kembali dengan saya di pelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri dalam koordinat kartesius. Sebelumnya, kalian siapkan dulu buku catatan kalian, buku cetak kalian, dan alat tulis. Oke. Nah, sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang mana, pada segitiga siku-siku itu, perbandingan trigonometri berlaku untuk sudut lancip, sudut alfa lancip. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan sudut selain sudut lancip? Itu akan kita bahas di perbandingan trigonometri koordinat pada koordinat kartesius, yang mana tidak hanya membahas pada sudut lancip, tetapi juga sudut di luar sudut lancip. Oke, sebelumnya kita akan membahas dulu mengenai sudut positif dan sudut negatif. Apa itu sudut positif dan sudut negatif? Nah, sudut positif dan sudut negatif itu sudut yang dibedakan berdasarkan arah perputarannya. Sudut positif, kita lihat yang sebelah kiri, ini adalah sudut yang arah perputarannya berlawanan arah jarum jam. Lihat anak panahnya berputar ke sana ya. Jadi misalkan ini ada garis merah, kita akan menentukan sudut antara garis merah dengan sumbu X positif. Itu sudut positifnya itu dimulai dari sumbu X positif berputar berlawanan arah jarum jam ke sini. Jadi misalkan di sini alfa gitu ya. Nah, seperti ini. Bagaimana dengan sudut negatifnya? Nah, sudut negatif itu kan adalah sudut yang sebaliknya sudut positif, yaitu arah perputarannya searah dengan arah jarum jam. Jadi misalkan di sini ada garis merah, kita akan menentukan sudut negatifnya, itu kita mulai masih sama dari sumbu X positif, terus kita putar ke arah sini. Nah, bagaimana dengan nilai alfanya? Jadi nilainya adalah min alfa, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai kuadran pada koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius itu kita bagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama kuadran 1. Kuadran 1 ini terletak di antara sumbu X positif dan sumbu Y positif. Jadi letaknya di sini. Lalu, nah di kuadran 2 ini terletak di antara sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Selanjutnya, kuadran 3 itu terletak pada di antara sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Dan yang terakhir, kuadran 4 itu terletak di antara sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita simpulkan, kita jadiin satu semuanya seperti ini. Kuadran 1 terletak di sini, 2, 3, 4. Nah, perputarannya searah dengan sudut positif. Sama dengan sudut positif, yaitu berlawanan arah jarum jam. Gitu ya. Jadi kita tinggal tandain aja di sini X positif, Y positif, X negatif, dan yang di bawah itu adalah Y negatif. Sebentar, maaf. Y negatif ini ya. Saya hapus. Y negatif. Oke. Lanjut. Nah, ini nih topik pokoknya yang akan kita bahas, perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius. Misalkan, nah perhatikan gambar berikut ini, misalkan koordinat titik P itu adalah A, B. Artinya A ini adalah absisnya dan B adalah ordinatnya. Ini ya, di sini A absis, B ordinat. Artinya panjang ini adalah A dan panjang ini adalah B. Seperti itu. Selanjutnya, jarak titik P dengan titik R, jarak titik P dengan titik O itu adalah R. Ini ya, R-nya di sini.
Lalu dengan teorema Pitagoras dapat dirumuskan bahwa R, nah karena dia segitiga siku-siku, di sini ada tanda siku-siku, artinya R ini adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu diketahui ruas garis OP yang ini garis OP, dengan sumbu X positif itu membentuk alfa. Jadi OP dengan garis sumbu X ini membentuk sudut alfa. Nah, sekarang kita akan menentukan perbandingan trigonometrinya. Kita tentukan dulu sin kostannya. Gitu ya. Sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Oke, sekarang kita tentukan dulu sin alfa. Masih ingat sin itu apa? Perbandingan sin demi, depan per miring. Oke, kita tulis depan per miring, sin demi, depannya alfa itu adalah B, miringnya alfa adalah R. Lalu cos alfa, masih ingat lagi apa cos itu? Kosami, sa per mi. Sampingnya adalah A, miringnya R. Lalu tan yaitu perbandingannya tan desa, depan per samping. Depannya alfa itu adalah B, sampingnya adalah A. Seperti itu ya. Nah, di sini kita jadi tahu nih, A itu, A yang mana di sini adalah absis itu merupakan sisi samping. B itu sisi depan. Jadi nanti titik ini koordinatnya itu adalah samping, depan. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan kosekan, sekan, dan kotan? Kita tinggal balik aja ya. Kosekan kebalikan dari sin, sekan kebalikan dari cos, dan tan itu kebalikan dari kot. Dan kotan itu kebalikan dari tan. Oke, lanjut. Sekarang contoh soal nih. Diketahui titik R itu 6,8 koordinatnya. Nah, misalkan di sini ya, ini 6, ini 8. Gitu. Jadi titik R di mana? Kita gambar dulu ke sini. Di sini. Ini titik R 6,8. Dengan alfa adalah sudut yang dibentuk oleh OR dengan sumbu X positif. O itu adalah titik asal 0,0. Kita tarik garis dengan R. Nah, OR dengan sumbu X positif itu membentuk sudut alfa. Kita diminta menentukan apa? Perbandingan sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Artinya kita harus mencari dulu panjang OR, ya kan? Panjang OR dengan teorema Pitagoras, yaitu apa? Sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, sama dengan, kalau yang sudah hafal triple Pitagoras bisa langsung. Tapi kita hitung dengan teorema Pitagoras dulu. 36 ditambah 64, yaitu sama dengan akar 100. Akar 100 yaitu adalah 10, artinya OR sama dengan 10 di sini ya. Oke, lanjut. Perbandingan sin alfa, cos alfa, sama tan alfanya yang dihitung. Oke, sin alfa yaitu adalah depan per miring, sin demi. Artinya berapa? Di sini depannya yaitu sama dengan koordinatnya 8. Sampingnya sama dengan absisnya 6. Depan 8 per 10. Kita sederhanakan menjadi 4 per 5. Lanjut, cos alfa sama dengan, cos itu adalah sami. Samping per miring, sampingnya 6, miringnya 10. Kita sederhanakan menjadi 3 per 5. Lalu tan desa, yaitu 8 per 6. Sama dengan sederhanakan 4 per 3. Oke, selanjutnya
Bagaimana dengan perbandingan trigonometri di kuadran lainnya? Nah, ini udah ada berbagai kuadran, letak garis di berbagai kuadran. Misalkan di sini nih ya, misalkan ini titik P, A, B. Di sini A, di sini B. Kalau kuadran 1 kita udah bahas sebelumnya ya, artinya di sini alfa. Ini panjangnya adalah apa? B. Di sini panjangnya A, dan ini R. Gitu ya. Terus masih ingat sin alfa sama dengan apa? B per R. Cos alfa sama dengan A per R. Dan tan alfa sama dengan B per A. Nah, sekarang kita pindah ke kuadran 2. Oke, nah di kuadran 1 kita udah tahu nih perbandingannya ini kan sebelumnya. Lalu bagaimana dengan kuadran 2? Di kuadran 2, sudut yang dibentuk itu tetap dihitung dari sumbu X positif ya, jadi ini sudut alfa. Tetapi untuk menghitung nilai perbandingan sin konstannya, kita lihat dari segitiga yang menempel dengan sumbu X. Nah, di sini segitiga kuning ini. Artinya nanti kita lihat dari sudut ini. Seperti itu ya. Nah, di sini kalau di kuadran 1 itu A, B, kalau kuadran 2 kan dia X-nya negatif. Artinya di sini min A, di sini B. Jadi titik P ini adalah min A, B. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana dengan perbandingan sin alfa, cos alfa, dan tan alfanya? Ingat sin alfa itu depan per miring, depannya adalah B per miringnya sama yaitu R. Lalu cosnya sampingnya ini, sudut yang pada segitiga kuning ini, yaitu min A. Miringnya R. Tannya depan per samping, depannya B, miringnya min A. Artinya nilai cos sama tan di kuadran 2 itu negatif. Sinnya positif. Lanjut ke kuadran 3. Sudutnya dibentuk dari sumbu X positif dan berlawanan arah jarum jam. Jadi ini alfanya. Seperti itu. Tetapi untuk perbandingan sin konstannya itu kita hitung melalui segitiga kuning yang menempel dengan sumbu X. Ya. Nah, di kuadran 3, ini A-nya itu adalah min A dan B-nya itu min B karena terletak di sumbunya negatif. Artinya titik P ini yaitu min A, min B. R-nya tetap sama karena R itu adalah jarak dari sini ke sini yang dihitung dari rumus Pythagoras min A kuadrat min B kuadrat. Jadi di sini R-nya tetap positif ya. Sin alfa, cos alfa, dan tan alfa di kuadran 3 bagaimana? Sin alfanya yaitu kita lihat sudut yang dibentuk di segitiga kuning ini. Depan per miring. Depannya adalah min B. Ya, min B per R. Cosnya samping per miring. Yaitu min A per R. Tannya depan per samping. Min B per min A. Min bagi min jadi positif. Artinya di kuadran 3 yang positif itu tannya, sementara sin dan cosnya negatif. Bagaimana dengan kuadran 4? Kita hitung sudutnya dari sumbu X positif berputar berlawanan arah jarum jam seperti ini. Nah, ini sudut alfanya, tetapi untuk perbandingan nilai sin konstannya kita hitung dari segitiga kuning yang menempel di sumbu X. Artinya kalau misalnya di yang lainnya itu A, B, di kuadran 1 A, B, di sini apa? Hanya positif, B-nya negatif. Berarti titik ini koordinatnya adalah A, min B. Seperti itu ya. Di sini tetap R, sehingga
perbandingan sin alfa, cos alfa, dan tan alfanya adalah sin alfanya apa berarti? Depan per miring, depannya min B per R, cos alfanya, cosnya A per R, dan tan alfanya, tan desa depan per samping, depannya min B per A. Di sini kita bisa tahu bahwa nilai cosnya positif, sementara nilai sin dan tannya negatif. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Contoh soal. Diketahui koordinat titik D terletak di pada min 6, min 12. Oke, kita tulis dulu nih, misalkan min 16, min 12. Di sini min 16, di sini min 12. Oke, titiknya misalkan di sini. Titik D. Min 16, min 12. Oke, kita garis. Seperti ini. Dan alfa adalah sudut yang dibentuk oleh OD. OD itu O-nya titik pangkal, berarti dari titik pangkal ke D dengan sumbu X positif. Artinya dibentuk seperti ini. Itu tentukan nilai sin, cos, tan. Nah, kita udah belajar sebelumnya. Nilai yang untuk perbandingan nilai sin, cos, tan itu kita lihat dari segitiga ini ya. Segitiga yang menempel pada sumbu X. Seperti itu. Kalau di sini itu 12, di sini 16, artinya OD kita bisa cari dengan teorema Pythagoras. Yaitu apa? 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 256. Yaitu sama dengan akar 400. Artinya OD sama dengan 20. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita tentukan nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfanya. Sin alfa. Lihat segitiga ini. Sin demi. Depan per miring. Depannya apa ini? 12. Ada tanda negatif, jangan lupa. Min 12 per 20. Oke, kita sederhanakan dibagi berapa? Dibagi 4 ya. Jadi min 3 per 5. Cosnya, cos sami. Samping, yaitu sampingnya. Min 16, miringnya 20. Sama dengan min, kita bagi 4, 4 per 5. Lalu tan alfa, tan desa. Depannya min 12, sampingnya min 16. Artinya min 12 per min 16 sama dengan kita bagi 4, yaitu 3 per 4. Seperti itu ya. Oke. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Silakan kerjakan tugas yaitu uji kompetensi 3 6.1. Oke, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.